Hai Klesi, kau terlihat sangat cantik, aku merindukanmu, ujar Antonio seraya melirik wajah Sherin di depannya. Begitupun sebaliknya, ayo, aku ingin menggendongmu. Antonio hendak mengambil Klesi dalam gendongan Sherin, namun Sherin justru menepisnya. Jangan dokter, nanti dia nangis. Dan lagi Nona Klesi sudah dititipkan padaku. Aku tidak ingin orang lain menyentuhnya, ujar Sherin. Benarkah, Mami? Teriak Antonio seraya menoleh pada Nyonya Megan di sana. Nyonya Megan pun menoleh dan menghampirinya. Ada apa, Antonio? Apa aku boleh menggendong Klesi dan membawanya keluar untuk menghirup udara segar? Boleh sekali, kau kan dokter. Kau mengerti yang terbaik untuknya. Pelayan, ikutlah dengan Antonio ke depan. Perintah Nyonya Megan. Baiklah Nyonya, jawab Sherin. Antonio pun mengambil Klesi dan berjalan ke arah luar setelah menatap nakal ke arah Sherin. Sementara Sherin terus mengikutinya kemanapun Antonio pergi, hingga tibalah mereka di taman depan mansion, tepatnya di pinggir kolam yang menjadi awal pertemuan mereka berdua tempo dulu. Kau lihat kolam ikan di depanku? Tanya Antonio. Iya, aku harus berterima kasih padanya, karena telah mempertemukanmu denganku dulu. Antonio menatap Sherin yang berdiri tepat di sampingnya. Seketika, Sherin pun menoleh, sehingga mereka berdua saling menatap satu sama lain. Apa kau juga sama denganku? Timpal Antonio. Aku? Sherin menunjuk dirinya sendiri. Iya, apa kau juga tertarik padaku dulu saat kita bertemu di sini? Aku tidak tahu tentang perasaanku dulu. Yang aku tahu, kau sangat tampan, sampai membuatku terpesona. Benarkah? Antonio mengulang. Iya, apa kau merasa kalau kau sangat tampan? Tidak juga. Berarti penglihatanku kabur saat itu. Sherin tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang putih dan tertata rapi di sana. Antonio membalasnya dengan senyuman. Sejurus kemudian, dia membawa tangan Sherin dan menempelkannya tepat di dadanya. Dokter, kau sedang apa? Jangan seperti ini, nanti ada yang melihatnya. Sherin mencoba melepaskan pegangan tangan Antonio, namun dengan erat Antonio terus menggenggamnya. Apa kau merasakan detak jantungku yang semakin kuat? Sherin mengangguk. Itu pertanda kalau aku sudah benar-benar menyukaimu. Apa kau juga seperti itu? Antonio menatap lekat ke arah Sherin di depannya. Hah? Sherin terlihat ragu untuk mengatakannya. Aku sudah tahu jawabannya. Antonio melepaskan pegangan tangannya begitu saja. Sherin yang melihat ekspresi wajah Antonio pun bingung. Namun sejurus kemudian, kecupan mendarat di pipi Antonio dengan sempurna. Antonio yang sempat kaget menoleh ke arahnya. Aku juga menyukaimu. Sherin tersenyum menatapnya. Biar terdengar suara pecahan gelas jatuh dari tangan Hilda yang berada tidak jauh dari mereka berdua. Hal itu sontak mengagetkan mereka, hingga menatap ke arah Hilda secara bersamaan. Maaf pengganggu kalian, aku akan panggil pelayan untuk membersihkannya. Hilda dengan gugup berlari menjauhi mereka berdua. Sherin hendak melangkah ke arah di mana pecahan gelas itu berada. Namun Antonio menarik tangannya. Tidak usah, tugasmu sekarang mengurus Klesi. Biarlah pelayan lain yang membersihkannya, perintah Antonio. Baiklah, Sherin kembali berdiri di samping Antonio. Hilda berlari keluar mansion setelah berpamitan kepada kedua orang tua Naurin. Jalan, perintahnya pada seorang sopir pribadinya di sana. Mereka pun berlalu dari halaman luas mansion. Sial, aku sengaja pulang terakhir hanya untuk menunggunya, tapi dia malah berkencan dengan pelayan itu. Nasib percintaanku memang payah. Lagian kau bodoh sekali, Hilda. Kau ini sangat mudah menyukai orang begitu saja. Dasar murahan. Ojek Hilda di dalam mobil. Hilda terlihat frustasi dengan hal itu. Hingga dia mencari cara untuk berbohong pada sopirnya. Antarkan aku ke toko baju. Aku ingin membeli baju bersama temanku. Kau pulang aja, Pak. Aku akan diantar oleh temanku saat pulang nanti, perintah Hilda. Tapi kalau Tuan dan Nyonya bertanya bagaimana, Nona? Bilang aja kalau aku masih bersama temanku di toko baju.
Mereka tidak akan memarahimu. Kalau tidak percaya, kau boleh mengantar mereka menyusulku. Baik, Nona. Sopir pun melajukan mobilnya ke arah toko baju yang Hilda tuju. Sementara di mansion, terlihat Richard dan Mario yang sudah menunggu Brian di teras. Aku pergi dulu sayang. Brian mencium kening Naorin. Kau hati-hatilah dan harus kembali dengan cepat dan dalam keadaan yang baik-baik aja. Apa kau mengerti? Iya, aku mengerti. Brian berjalan menuruni tangga, meninggalkan Naorin yang masih berdiri mematung di sana, seraya menatap kepergian suaminya itu. Namun tiba-tiba ponsel Brian berdering mendapatkan satu panggilan dari nomor yang tidak dia kenal. Awalnya Brian tidak meresponnya, sampai pada panggilan yang kedua, akhirnya Brian mencoba mengangkatnya. Siapa yang menelponku? Suara Brian terdengar sangat dingin. Wah, wah. Akhirnya, setelah sekian lama, aku baru mendengar suaramu, wahai keponakanku, ucap Tristan dengan nada bicara tengilnya. Sebentar, Brian menepuk pundak Richard dan berlalu di sana. Apa kau pria bodoh dan pemalas itu? Kalau tebakanku benar berarti aku memang pintar, ujar Brian. Cih, kau pikir hanya kau saja yang pintar? Haha, aku jadi kesal dengan bicaramu yang sombong itu. Apa kau ingin melihat kepintaran tersembunyi dari pria bodoh yang kau maksud? Baiklah, kalau begitu dengarkan ini. Tristan mendekatkan ponselnya pada Nyonya Medina di sana. Brian, jangan sampai kau kesini, nak. Ibu tidak apa-apa. Jangan mau kau ditipu oleh anak brengsek ini, teriak Nyonya Medina dengan tenaga seadanya. Sial, kau apakan ibuku brengsek? Teriaklah Brian dengan penuh emosi. Hahaha, kau bilang apa? Ibumu? Kau merasa dia ibumu? Hah? Lucu sekali. Sampai kapanpun kau hanya anak pungut yang yatim piatu. Kau jangan berharap lebih untuk mempunyai orang tua. Sampai kapanpun kau itu hanya anak yatim piatu. Ingat itu. Perkataan Tristan benar-benar membuat emosi Brian memuncak begitu saja. Katakan di mana kau menyembunyikan ibuku, atau kau akan mati mengenaskan sampai aku melihat ada luka sekecil apapun di tubuhnya. Kau mengerti? Ingat kata-kataku ini. Ya ampun, kau sangat menakutkan. Aku jadi takut denganmu. Hahaha. Cepat katakan sekarang juga. Baiklah, aku akan mengirimkan alamat keberadaan ibu angkatmu melalui pesan. Tapi ingat, kau hanya boleh datang seorang diri ke sini. Jangan pernah membawa siapapun, atau peluruku akan merobek otak ibu angkatmu ini. Kau mengerti? Para pengawalku akan memantau kedatanganmu dari kejauhan. Sampai aku melihat kau membohongiku, kau tahu sendiri konsekuensi yang akan kau tanggung, bukan? Nyawa Medina ada di tanganmu, bodoh. Selamatkanlah dia sekarang juga. Aku menunggu kedatanganmu dengan senang hati. Hahaha. Tawa melengking terdengar begitu saja jelas di telinga Brian. Hingga akhirnya sambungan telepon pun diakhiri sepihak oleh Tristan. Satu pesan pun langsung diterima oleh Brian yang merupakan alamat tempat penyekapan Nyonya Medina. Dengan cepat Brian berlari ke arah Richard dan Mario. Aku harus pergi ke suatu tempat terlebih dulu. Kalian berangkatlah mencari orang itu. Perintahlah Brian. Tapi Tuan akan kemana? Bawalah pengawal, Tuan, teriak Mario berlari menyusul Brian yang sudah berada di dalam mobil kemudi. Aku hanya pergi sebentar dan akan bergabung dengan kalian. Hubungilah aku segera saat kalian menemukan sesuatu yang mencurigakan. Baik, Tuan, jawab Mario sementara Richard sempat memperhatikan gelagat Brian yang terlihat aneh di sana. Brian melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh di jalanan yang sepi menuju alamat yang dituju. Tidak butuh waktu lama, sampailah dia di sebuah jalanan tengah hutan yang sepi. Dia terus menelusuri jalanan tersebut, sampai terlihatlah rumah di ujung sana. Brian kembali menginjak pedal gas menuju halaman rumah tersebut, lalu turun dan mendobrak pintu depan. Brak! Tendangan Brian mampu menghancurkan pintu utama. Di mana kau brengsek? Teriak Brian melengking, memenuhi seisi ruangan itu. Tiba-tiba sebuah panah bius tertancap di punggungnya. Namun dengan santai Brian mencabutnya, membuangnya ke sembarang tempat. Brian mulai mengecek satu persatu ruangan dan menghancurkan pintu-pintunya.
Satu tendangan dilakukan kembali pada pintu di depannya. Terlihat Nyonya Medina yang terduduk di lantai dengan kedua tangan dan kakinya yang sudah diikat. "Ibu!" Labraya berlari menghampiri Nyonya Medina dan melepaskan kain yang membungkam mulutnya itu. "Labrayan, kenapa kau kesini? Ibu sudah melarangmu." "Tidak apa, aku akan menyelamatkan ibu." Labrayan mulai melepaskan ikatan di tangan Nyonya Medina. Namun sayang, sepertinya bius itu sudah bereaksi dengan cepat. Penglihatan Labrayan mulai buyar. Sesekali dia harus mengusap kedua matanya yang mulai tak melihat apapun di depannya. "Labrayan, kau tidak apa-apa, nak?" Nyonya Medina yang sudah berhasil terlepas dari ikatan tangannya langsung memeluk Labrayan yang jatuh tepat di pangkuannya. "Labrayan!" teriak Nyonya Medina. Prak, prak, prak. Suara tepuk tangan bergema di ruangan tersebut. Labrayan yang masih setengah sadar menoleh ke arah Tristan yang berdiri di depannya. "Kau?" Labrayan menunjuknya dengan tenaga seadanya. "Iya, ini aku, pria bodoh yang kau sebut tadi. Bagaimana? Apa aku sudah terlihat pintar sekarang? Apa yang kau inginkan?" "Hahaha, banyak sekali yang aku inginkan." "Dasar brengsek sekali kau. Teganya kau menculik kakakmu sendiri," sambung Nyonya Medina. "Bukankah itu yang kau lakukan juga pada Tuan Arkando? Jangan ungkit masalah itu." "Kenapa? Apa kau malu?" "Hahaha." Labrayan yang sudah tidak bisa melihat dengan jelas lagi akhirnya tumbang saat itu juga. "Labrayan, bangun, nak." Nyonya Medina terus menggoyang-goyangkan tubuh Labrayan di pangkuannya. "Pengawal, bawa Labrayan ke ruangan lain. Ikat dia dengan rantai dan gantung dia di tembok," perintah Tristan. Dua pengawal pun mendekati Labrayan dan membawa tubuhnya. Meskipun sekuat tenaga Nyonya Medina menghalanginya. "Mau kau apakan anakku, hah? Dasar biadab kau. Sebenarnya apa yang kau inginkan dariku?" teriak Nyonya Medina yang menghentikan langkah Tristan di ambang pintu. Tristan menoleh dan menatap tajam ke arah Nyonya Medina. "Kau ingin tahu apa yang aku inginkan? Kalau begitu, dengarkan semua perkataanku. Aku menginginkan semua kekayaanmu dan juga kekayaan anakmu itu," ucap Tristan dengan senyuman sinis yang mengembang di bibirnya. "Kalau begitu, ambil saja kekayaanku dan juga mall yang sedang terbangun itu, karena separuh harta Labrayan sudah berada di sana." "Benarkah? Tapi aku menginginkan semuanya. Aku ingin melihat kalian menjadi gembel di jalanan. Kau mengerti? Tapi sepertinya Labrayan tidak akan memberikan itu. Jadi aku harus membunuhnya saja dengan tanganku sendiri." "Jangan kau lakukan itu. Kau bunuh saja aku. Bunuh saja aku, kakakmu ini, agar kau bisa puas," teriak Nyonya Medina. Namun Tristan justru meninggalkannya begitu saja tanpa menghiraukan Nyonya Medina yang terus mengoceh di sana. Waktu terus berlalu hingga tibalah sore menjelang petang. Piur. Suara air yang disiramkan ke seluruh tubuh Labrayan hingga membuatnya basah kuyup. Labrayan tersedak karena tersedak air tersebut. "Ayo bangunlah, tunjukkan kekuatanmu. Lepaskan rantai yang mengikat kedua tanganmu itu," ujar Tristan yang sudah duduk di kursi tepat di depan Labrayan. Labrayan mulai membuka kedua matanya perlahan, mendongakkan kepalanya dan menatap tajam ke arah Tristan di sana. "Wajahmu sungguh menjengkelkan," seru Tristan. Dua pukulan keras mendarat di kedua pipi Labrayan, hingga membuatnya mengeluarkan darah segar dari kedua sisi bibirnya. Namun hal itu tidak membuatnya diam. Labrayan terus saja menatap Tristan dengan sorot mata yang sangat menakutkan. Kurang rupanya. Tristan kembali memukul perut Labrayan dengan keras, sampai keluarlah semburan darah dari mulut Labrayan. Tristan tersenyum tipis kala melihat Labrayan sudah tidak berdaya di depannya. "Ternyata kau benar-benar sangat lemah." Tristan kembali duduk di kursinya. "Bagaimana? Apa kau akan mendengarkanku berbicara? Baiklah, aku akan mulai mengatakan tujuanku kali ini. Aku hanya ingin semua hartamu jatuh di tanganku, beserta dengan semua kekayaan milik Medina. Apa kau akan memberikannya untukku?" Tristan menatap lekat ke arah Labrayan di sana. "Hahaha." Seketika Labrayan tertawa dengan keras. Hal itu membuat Tristan semakin emosi padanya.
Cih, tidak sudi aku memberikan semua milikku padamu. Sampai aku mati sekalipun. Aku pastikan kau tidak akan mendapatkan sepeser pun hartaku atau hak pun harta ibuku. Ujarlah Brian. Kau benar-benar menguras kesabaranku. Tristan beranjak dari duduknya kembali, namun tiba-tiba beberapa pengawalnya jatuh berguguran di belakangnya. Duar, duar. Dua tembakan kembali dilayangkan oleh Mario pada kedua pengawal yang mengapit Tristan di sana. Tristan yang melihat itu langsung panik dan menodongkan pistol tepat di kepala Brian. Letakkan senjata kalian, atau aku akan memecahkan kepala tuan kalian saat ini juga. Teriak Tristan dengan raut wajah yang mulai ketakutan. Tembak saja dia, perintahlah Brian. Tapi tuan, ujar Mario. Ceklek, ceklek. Suara pistol tanpa peluru saat Tristan menarik pelatuknya. Sial, kenapa pistolku? Gumamnya. Dor, dor. Beberapa tembakan melesat dengan cepat pada tiap sisi tubuh Tristan tanpa ampun. Hentikan! Teriak Nyonya Medina saat melihat adiknya jatuh tersungkur di atas lantai dengan genangan darah yang mengalir begitu deras dari beberapa luka tembakannya. Nyonya Medina memangkunya. Kakak sudah bilang, jangan bermain dengan api. Kau akan terkena dengan sendirinya. Ujar Nyonya Medina pada Tristan yang masih setengah sadar. Aku tidak peduli. Ucapan terakhirnya sebelum Tristan benar-benar mati di tempat. Nyonya Medina hanya mengikhlaskan kepergian adiknya tersebut dengan lelehan air mata di kedua pipinya. Tuan, kau sangat terluka. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Ajak Richard seraya melepaskan borgol rantai yang mengikat kedua tangan dan kaki Brian dibantu oleh Mario di sana. Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku di sini? Mobil yang biasa Tuan kendarai sudah saya pasang alat pelacak di sana, agar saya dan Mario tahu kemanapun Tuan Brian pergi selama ini. Siapa yang menyuruh kalian? Nyonya muda, Tuan. Dia menyuruh saya dan Mario untuk memantau setiap gerak-gerik Tuan Brian dan melaporkannya pada Nyonya muda, jawab Richard. Brian hanya tersenyum, lalu mengulurkan tangan pada Nyonya Medina yang masih duduk di sana. Ayo, kita pulang, Bu. Jangan menangisi seseorang yang akan membunuhmu. Nyonya Medina menyambut uluran tangannya dan mereka pun berlalu dari tempat tersebut.